Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Neka Bramasta dengan NIM 24910359. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan topik yang sangat relevan dalam dunia kerja dan kehidupan sehari-hari, yaitu membangun citra diri yang kuat dan profesional. Tujuan presentasi ini adalah untuk menjelaskan apa itu branding diri, mengapa penting dalam pengembangan karir dan kehidupan sehari-hari, serta bagaimana cara membangun dan mempromosikan citra diri secara efektif dan profesional. Selain itu, saya juga akan membahas tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses tersebut serta strategi untuk mengatasinya. Definisi dan pentingnya branding diri sendiri. Branding diri sendiri adalah proses menciptakan dan membentuk persepsi orang lain terhadap siapa diri kita, apa nilai yang kita bawa, serta bagaimana kita menampilkan diri sendiri secara konsisten, baik melalui penampilan, perilaku, komunikasi, maupun keberadaan digital. Singkatnya, personal branding adalah reputasi yang sengaja kita bangun. Ini menciptakan citra profesional kita dan bagaimana kita ingin dikenal di mata orang lain. Pentingnya branding diri sendiri dalam karir dan kehidupan sehari-hari. Branding diri sendiri sangat penting karena menjadi dasar bagaimana kita dihargai, dipercayai, dan dipilih, baik dalam dunia kerja maupun dalam kehidupan sosial. Dalam karir, personal branding membantu kita untuk menonjol di tengah persaingan yang sangat ketat, membuka peluang baru seperti promosi kerjaan, kerjasama, atau undangan profesional, memperkuat kepercayaan dari atasan, klien, maupun rekan kerja. Sementara dalam kehidupan pribadi, branding diri ini dapat meningkatkan rasa percaya diri kita dan arah hidup, membantu kita membangun relasi yang lebih bermakna dan berkualitas, membuat kita dikenal bukan hanya karena siapa kita, tetapi juga karena nilai yang kita perjuangkan. Oleh karena itu, branding diri bukan hanya penting bagi mereka yang berkarir, tapi juga bagi siapapun yang ingin tumbuh, dikenal, dan memberi pengaruh positif pada lingkungannya. Dalam membangun citra diri yang kuat dan profesional, itu terdapat beberapa elemen yang harus dipertimbangkan dalam membangun branding diri sendiri. Untuk membangun personal branding yang kuat dan profesional, kita perlu mempertimbangkan beberapa elemen utama, yaitu yang pertama, nilai dan prinsip diri. Ini adalah dasar dari branding yang autentik. Kita harus mengenal nilai apa yang kita pegang teguh, seperti integritas, kerja keras, kreativitas, atau kepedulian sosial. Nilai inilah yang menjadi fondasi identitas kita. Yang kedua, keunikan atau unique selling point. Kita harus tahu apa yang membedakan diri kita dengan orang lain. Apakah itu keahlian tertentu, pengalaman, sudut pandang, atau cara bekerja kita. Unique selling point ini yang membuat kita menonjol di antara banyak orang, konsisten dalam komunikasi dan tindakan. Apa yang kita katakan, posting, dan lakukan harus selaras. Konsistensi ini membentuk kepercayaan, citra visual, dan gaya penampilan. Cara berpakaian, gestur, dan bahasa tubuh ikut menciptakan persepsi orang lain. Tidak harus mahal, tapi rapi, sopan, dan sesuai konteks. Yang keempat, reputasi dan kredibilitas. Reputasi dibangun dari tindakan nyata seperti hasil kerja, kontribusi, dan cara kita memperlakukan orang lain. Kredibilitas adalah model sosial yang sangat berharga. Yang kelima, jejak digital atau online presence. Segala sesuatu yang kita tampilkan di media sosial atau platform online mencerminkan branding diri kita. Di era digital ini adalah kartu nama kedua kita. Strategi membangun citra diri yang kuat dan profesional. Setelah memahami elemen-elemennya, langkah berikutnya adalah membangun branding diri dengan strategi yang tepat. Berikut ini adalah strategi yang saya lakukan dan juga bisa diterapkan oleh siapapun. Yang pertama itu, kenali diri sendiri. Mulailah dengan refleksi, apa kekuatan saya, apa passion saya, lakukan tes kepribadian atau memintalah feedback
dari orang lain untuk memperjelas citra kita. Yang kedua, tentukan tujuan personal branding. Misalnya ingin dikenal sebagai apa, profesional yang kreatif di bidang pemasaran, atau pemimpin yang muda yang inspiratif. Nah, yang ketiga, tentukan platform promosi diri. Pilih media sosial atau komunitas yang sesuai. Misalnya LinkedIn untuk profesional, Instagram untuk visual, TikTok untuk storytelling. Membangun portofolio dan kredibilitas. Ikuti proyek, pelatihan, magang, atau lomba yang relevan. Dokumentasikan pencapaian di platform online atau CV. Selanjutnya adalah memperluas jaringan dan kolaborasi. Networking bukan soal cari koneksi semata, tapi juga berbagi nilai dan kolaborasi. Bergabunglah dengan organisasi, komunitas, atau forum yang mendukung pengembangan diri. Selanjutnya, konsisten dan autentik. Branding diri bukan hanya pencitraan palsu. Yang paling berpengaruh justru keaslian dan konsistensi kita dari waktu ke waktu. Jangan takut menjadi diri sendiri selama itu positif dan terus bertumbuh. Dengan strategi ini kita bisa membentuk citra yang tidak hanya kuat, tapi juga dipercaya dan dihargai di lingkungan profesional maupun lingkungan sosial kita. Nah, yang keempat, promosikan diri sendiri dan meningkatkan visibilitas. Cara mempromosikan diri sendiri dan meningkatkan visibilitas di tempat kerja atau komunitas adalah dengan cara membangun citra diri yang kuat dan profesional. Nah, langkah selanjutnya adalah bagaimana mempromosikan diri sendiri agar dikenal dan mendapatkan peluang. Promosi diri bukan berarti sombong, melainkan mengenalkan siapa kita, apa yang kita bisa, dan bagaimana kita bisa berkontribusi. Berikut beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam mempromosikan diri sendiri. Yang pertama, aktif berkontribusi tempat kerja atau komunitas. Yang kedua, jangan hanya menunggu perintah, tapi ambil inisiatif untuk melakukan hal baru. Yang ketiga, tawarkan solusi, bantu proyek, dan ajukan ide baru. Yang keempat, bangun kontribusi nyata akan membuat kita terlihat lebih dihargai. Yang kelima, membangun portofolio profesional. Yang keenam, buat resume atau profil digital, misalnya di LinkedIn atau website pribadi. Yang keenam, tampilkan pengalaman, pencapaian, dan keahlian secara profesional. Yang ketujuh, aktif di media sosial yang relevan. Kedelapan, gunakan media sosial seperti LinkedIn, Instagram, atau TikTok untuk membagikan insight. Yang kesembilan, pengalaman atau konten yang relevan dengan bidang kita. Yang kesepuluh, gunakan storytelling untuk memperkenalkan diri dan nilai-nilai kita. Ikuti kegiatan sosial atau organisasi, terlibat dalam komunitas, forum diskusi yang relevan. Ini bukan hanya memperluas jaringan, tapi juga memperkuat citra diri sebagai orang yang aktif dan peduli. Networking dan kolaborasi. Membangun relasi dengan orang-orang yang sevisi. Kolaborasi ini bisa memperluas jangkauan kita dan menunjukkan kemampuan kerjasama. Nah, contoh promosi diri yang efektif. Berikut ini adalah beberapa promosi diri yang dapat dilakukan secara cerdas dan profesional. Yang pertama, membuat konten edukatif dan inspiratif. Misalnya membuat video singkat berisi tips, refleksi, pengalaman, atau pelajaran dari kegagalan. Dibuat di Instagram, TikTok, atau LinkedIn. Nah, yang kedua, menjadi narasumber atau moderator acara. Jika mendapatkan kesempatan menjadi pembicara dalam webinar, workshop, atau diskusi kampus, dapat memperkuat reputasi profesional kita. Yang ketiga, bagikan proyek yang sudah dikerjakan. Unggah hasil kerja atau proyek kelompok di media sosial atau portofolio online. Tambahkan sedikit cerita tentang proses di baliknya. Yang keempat, mengirim ulasan ke media atau blog. Menulis artikel di blog pribadi atau media online tentang topik yang dikuasai bisa memperluas visibilitas dan menunjukkan keahlian kita. Mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi rekan kerja secara publik. Ini menunjukkan bahwa kita profesional, suportif, dan membangun relasi yang sehat. Intinya, promosi diri yang efektif adalah dilakukan dengan cara sopan, relevan, dan membangun nilai. Tujuannya bukan hanya pamer, tapi juga
menunjukkan potensi dan kontribusi kita terhadap orang lain. Nah, tantangan dan solusi. Tantangan yang mungkin dihadapi dalam membangun branding diri sendiri. Membangun branding diri sendiri itu bukan hal yang mudah. Dalam prosesnya, beberapa tantangan namun sering dihadapi. Antara lain, yang pertama itu kurangnya kepercayaan diri. Banyak orang yang merasa tidak cukup pantas untuk menampilkan diri sendiri atau ragu pada kemampuannya sendiri. Nah, yang kedua, takut akan penilaian orang lain. Rasa takut dianggap sombong, oversharing, atau takut dikritik di media sosial membuat banyak orang yang enggan mempromosikan dirinya. Nah, yang ketiga, tidak tahu keunikan diri sendiri. Sebagian orang belum mengenali keahlian atau keunikan yang menjadi fondasi branding. Yang keempat, sulit konsisten dan menjaga citra diri. Branding butuh waktu dan konsistensi. Banyak yang merasa lelah karena hasilnya tidak langsung kelihatan. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir adalah akses dan dukungan lingkungan. Tidak semua orang memiliki komunitas, mentor, atau platform yang menjadi promosi diri sendiri. Strategi saya untuk mengatasi tantangan tersebut adalah ada beberapa langkah yang praktis yang dapat kita lakukan. Yang pertama, mulai dari hal kecil dan bertahap. Jangan tunggu sempurna, mulailah dengan memperkenalkan diri kita di lingkungan sekitar atau membuat konten sederhana. Yang kedua, membangun kepercayaan diri melalui pengalaman kecil, misalnya jadi moderator diskusi di kelas, ikut lomba, atau bantu proyek komunitas. Ini bisa memperkuat rasa percaya diri kita. Nah, yang ketiga itu kita bisa meminta feedback dan melakukan refleksi. Tanyakan kepada teman, dosen, atau rekan kerja, menurut kamu bagaimana kekuatan yang ada di saya? Gunakan feedback itu untuk menilai unik dalam diri. Nah, yang selanjutnya adalah atur jadwal dan tujuan personal branding. Misalnya seminggu sekali posting konten profesional atau sebulan sekali ikut webinar. Dengan rencana kecil dan rutin, branding bisa tumbuh alami. Nah, cari komunitas atau lingkungan pendukung. Gabung dengan komunitas online, mentor, atau teman sevisi yang saling menguntungkan dan memotivasi. Ingat, branding ini bukan hanya soal orang lain, tapi menjadi versi terbaik dari diri sendiri dengan cara otentik dan konsisten. Nah, kesimpulan dari ringkasan-ringkasan di atas, dari seluruh pembahasan kita tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa branding diri sendiri adalah proses membentuk persepsi orang lain terhadap diri kita melalui nilai, keahlian, sikap, dan tindakan kita yang konsisten. Branding ini sangat mampu meningkatkan kepercayaan, membuka peluang, dan memperkuat posisi kita di dunia profesional maupun sosial. Untuk membangun citra diri yang kuat dan profesional, kita perlu memahami elemen-elemen yang penting seperti nilai pribadi, keunikan, reputasi, dan jejak digital kita. Strategi promosi yang bisa kita lakukan melalui media sosial, komunitas, karya nyata, atau networking secara profesional. Tentu saja dalam prosesnya kita akan menghadapi tantangan seperti tidak percaya diri, ketakutan akan nilai, atau kurangnya arah. Tetapi dengan langkah yang bertahap, refleksi diri, dan dukungan lingkungan, semua tantangan itu bisa kita atasi. Pesan akhir yang ingin saya sampaikan adalah branding diri bukan hanya pencitraan semu, tapi tentang penampilan kita sebenarnya dengan cara bernilai dan bermakna. Mulailah mengenal diri sendiri, lalu membangun citra positif dan autentik. Karena di dunia yang penuh kompetisi ini, menjadi berbeda dan berkarakter adalah kunci untuk bertahan dan berkembang. Jangan takut untuk menunjuk siapa dirimu, karena jika tidak membentuk citra kita sendiri, maka orang lain yang akan membentuknya untuk kita. Nah, terima kasih telah menyimak presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.